Sejarah Arab pra-Islam. Geografis Jazirah Arab. Secara geografi, Jazirah Arab terletak di barat daya benua Asia. Di bagian utara berbatasan dengan Sahara, negeri Syam. Bagian timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan bagian baratnya dengan Laut Merah. Wilayah Jazirah Arab terdiri dari padang pasir, tanah gundul yang tandus, dan gersang yang tiada air dan tanaman. Jazirah Arab dibagi menjadi 5 bagian wilayah, yaitu Tihamah, Hijaz, Najd, Yaman, dan Al-Arud. Yang pertama Tihamah, yaitu wilayah yang membentang sejajar dengan pantai Laut Merah, mulai dari Yanbu sampai Najran di Yaman. Yang kedua Hijaz, yaitu wilayah yang terletak di sebelah utara Yaman dan sebelah timur Tihamah. Yang ketiga Najd, yaitu wilayah yang membentang di antara Yaman di sebelah selatan dan Sahara di sebelah utara. Yang keempat Yaman, yaitu wilayah yang membentang dari Najd sampai Samudra Hindia di sebelah selatan dan Laut Merah di sebelah barat. Yang kelima yaitu Al-Arud, yaitu wilayah yang meliputi Yamamah, Oman, dan Bahrain. Agama-agama bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Bangsa Arab sebelum Islam datang memiliki agama dan kepercayaan yang beragam, namun sebagian besar adalah penyembah berhala. Nah, beberapa agama atau kepercayaan yang ada di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam, diantaranya yang pertama adalah agama Ibrahim atau agama Tauhid, yang awalnya murni namun lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan berhala. Yang kedua, agama Zoroaster atau agama Majusi, dan yang ketiga, agama Yahudi, dan yang keempat, agama Kristen. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik bangsa Arab pra-Islam. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik bangsa Arab sebelum munculnya Islam memiliki karakteristik khusus. Pertama, kondisi sosialnya. Bangsa Arab pra-Islam hidup dalam sistem klan dan suku yang kuat. Kehormatan dan loyalitas kelompok suku memiliki nilai utama dalam masyarakat mereka. Budaya lisan dan puisi adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Mereka memelihara puisi lisan sebagai ekspresi seni dan sejarah. Kedua, kondisi ekonomi. Mayoritas penduduk Arab hidup sebagai pengembala dan pedagang. Karavan dagang adalah sumber penghidupan yang penting dan menghubungkan berbagai wilayah melalui jalur sutra. Kota-kota seperti Mekah dan Yastrib atau Madinah menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. Ketiga, kondisi politik. Wilayah Arab sebelum Islam terdiri dari berbagai kerajaan kecil yang diperintah oleh raja atau pangeran, seperti Kerajaan Lakhmid di Al-Hira dan Kerajaan Ghazanid di Ghazan. Seringkali terjadi konflik dan persaingan antara suku-suku. Pertempuran antara suku-suku yang bersaing untuk merebutkan sumber daya, wilayah, atau kedudukan sosial. Peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW. Peradaban Islam masa Rasulullah dimulai sejak Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada tahun 611 Masehi. Dakwah Rasulullah dibagi menjadi 2 periode dan 3 fase, yaitu periode Mekah dan Madinah, dan fase sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dan di luar Mekah. Yang pertama, fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama, ditujukan bagi saudara dan kerabat Nabi dan berlangsung selama 3 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berpusat di rumah Arqam bin Abil Arqam dan berpindah dari rumah ke rumah. Kedua, fase dakwah secara terang-terangan. Fase ini dilakukan setelah datang perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. Di fase ini, serangan demi serangan kaum kafir Quraisy mulai berdatangan kepada Rasulullah dan orang Muslim. Ketiga, fase dakwah di luar Mekah. Fase ini adalah fase hijrah ke kota Habsyi dan Taif. Rasul dengan tujuan menegakkan agama Allah di luar Mekah dan menghindari serangan-serangan dari orang-orang Quraisy yang menimpanya dan orang-orang Muslim.
Dakwah Rasulullah di kota Madinah sangat berbeda dengan di Mekah. Masyarakat Madinah dapat menerima kehadiran Rasul dan ajarannya, sehingga tujuan dakwah Rasul dapat terwujud di kota ini. Adapun dakwah Rasul adalah membentuk kepribadian Islam, keluarga Islam, masyarakat Islam, dan khilafah Islamiyah. Tujuan-tujuan dakwah Rasul tersebut menjadi cikal bakal sebuah identitas peradaban dunia Islam. Beberapa situs peninggalan dakwah Rasulullah adalah Masjid Kuba, Masjid Nabawi, dan Piagam Madinah. Peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang menggantikan kedudukan Nabi sebagai pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad. Terdapat 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pertama, Khalifah Abu Bakar 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan rasa rendah hatinya meskipun sebagai pemimpin, dan dia meminta bantuan dan koreksi jika dia berbuat salah. Selama pemerintahannya, muncul beberapa masalah seperti kemunculan nabi palsu dan orang-orang murtad yang menolak membayar zakat. Di saat memerangi kaum tersebut atau kaum yang membangkang itu, banyak mengorbankan para penghafal Al-Quran. Lalu Sayyidina Umar mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar isi Al-Quran tetap utuh. Abu Bakar juga berusaha memerangi tentara Romawi dan Persia, tetapi dia meninggal sebelum misi ini berhasil dilakukannya. Kedua, Khalifah Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Setelah wafatnya Abu Bakar, kepemimpinan Islam digantikan oleh Umar bin Khattab. Ia mengawali kepemimpinannya dengan menyelesaikan ekspedisi yang telah dimulai oleh Abu Bakar. Di bawah kepemimpinan Umar, wilayah Islam mengalami perluasan yang sangat signifikan, mencakup semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, dan Mesir. Pusat kekuasaan Islam di Madinah berkembang sangat pesat, dengan pembentukan departemen-departemen untuk mengelola wilayah dan pembagian wilayah negara Islam menjadi beberapa provinsi. Umar juga membentuk Baitul Mal, mata uang, dan menghapus pajak bagi para mu'alaf. Selain itu, ia menetapkan kalender Hijriah sebagai kalender Islam yang dimulai pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, dan ia meninggal akibat penikaman saat sedang melakukan sholat subuh oleh seorang budak bernama Abu Lu'lu'ah. Ketiga, Khalifah Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Sayyidina Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah melalui musyawarah seperti Sayyidina Umar. Pada awal masa kepemimpinannya, dia melanjutkan kebijakan perluasan wilayah Islam, terutama melindungi wilayah strategis seperti Mesir dan Irak. Utsman juga berkontribusi dengan membangun infrastruktur seperti bendungan, jalan, jembatan, dan memperluas masjid di Madinah. Pencapaian terbesarnya adalah menulis ulang Al-Quran yang sebelumnya ditulis pada zaman Abu Bakar oleh Hafsah binti Umar. Namun perubahan dalam sistem pemerintahnya menyebabkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang berujung pada pemberontakan di Madinah dan daerah Arab lainnya. Pada tahun 656 Masehi, para pemberontak menyerang kediaman Utsman, dan akhirnya Utsman wafat terbunuh. Keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib 655 sampai 660 Masehi. Setelah wafatnya Utsman, Ali dipilih sebagai khalifah meskipun awalnya menolak. Selama pemerintahannya, stabilitas sulit dicapai. Pemberontakan pertama. Keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib 655 sampai 660 Masehi. Setelah wafatnya Utsman, Ali dipilih sebagai khalifah meskipun awalnya menolak. Selama pemerintahannya, stabilitas sulit dicapai. Pemberontakan pertama yang dihadapi Ali adalah dari Muawiyah yang didukung oleh pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukannya karena pembunuhan Utsman. Pertempuran terjadi antara kubu Ali dan Muawiyah yang dikenal sebagai Perang Siffin.
Saat tentara Muawiyah terdesak, Muawiyah mencoba mencapai damai dengan mengangkat Mushaf Al-Quran sebagai isyarat damai, kemudian melakukan perundingan antara kubu Ali dan Muawiyah. Pada saat itu, diikuti oleh konflik ketika Amr bin As dan pendukungnya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Hal tersebut sangat merugikan pihak Ali. Ini mengakibatkan dualisme kepemimpinan dengan Ali sebagai khalifah di Kufah dan Muawiyah di Damaskus. Akibatnya, pengikut Ali terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali, Syiah yang tetap mendukung Ali, dan kelompok netral yang disebut dengan Murji'ah. Peradaban Islam masa Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berlangsung selama sekitar 1 abad, 661 hingga 750 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti ini melanjutkan ekspansi wilayah Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Muawiyah memperluas kekuasaannya hingga ke Tunisia dan daerah sebelah timur, mencakup Khorasan, Afghanistan, dan serangan ke Konstantinopel. Khalifah Abdul Malik melanjutkan ekspansi ke timur, mencakup Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fargana, dan wilayah India. Pada sisi barat, Khalifah Walid bin Abdul Malik memimpin ekspansi besar-besaran merebut wilayah Spanyol, termasuk Cordova, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Serangan ke Prancis juga dilakukan, meskipun dengan beberapa kendala. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah dan mendapat dukungan rakyat setempat yang menderita akibat kekejaman penguasaan sebelumnya. Selain ekspansi wilayah Dinasti Umayyah, juga mencapai prestasi dalam pembangunan fisik, termasuk pos-pos, jalan raya, pencetakan mata uang, panti asuhan, gedung, pemerintahan, masjid, rumah sakit, sekolah, studi kedokteran, dan berbagai infrastruktur. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini, di antaranya masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705 hingga 715 Masehi, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus. Proses penaklukan Spanyol dimulai dengan 3 khalifah Islam atau 3 pahlawan Islam, yaitu Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tariq adalah perintis dan penyelidik pemimpin pasukan pertama melalui Selat Gibraltar dengan sukses. Tariq ibnu Ziyad terkenal sebagai penakluk Spanyol yang lebih besar dan berhasil menaklukkan Cordova, Granada, dan Toledo. Musa ibnu Nusair kemudian bergabung dengan Tariq dan mengambil alih penaklukan dengan pasukan yang lebih besar. Selain faktor eksternal, faktor internal juga berperan penting dalam kesuksesan penaklukan Spanyol. Di antaranya, pemimpin yang kuat, tentara yang bersatu, percaya diri, serta sikap toleransi agama dan persaudaraan umat Islam menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam dengan baik. Dukungan dari orang Yahudi yang sebelumnya tertindas juga memberikan kontribusi positif dalam perjuangan kaum muslimin. Andalusia menjadi pusat peradaban multikultural di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup bersama dalam relatif damai, berkontribusi dalam berbagai bidang, menciptakan lingkungan intelektual yang subur. Kota-kota seperti Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo berkembang menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan budaya, pusat pembelajaran dan terjemahan arsitektur megah, seni mozaik, toleransi agama, pemikiran filsafat, sastra, dan kemakmuran ekonomi merupakan ciri khas dari peradaban ini. Meskipun kekuasaan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492, warisan intelektual dan budaya tetap hidup dalam sejarah dan budaya Spanyol hingga saat ini. Andalusia runtuh dari Islam pada tahun 1492 akibat invasi Kristen. Andalusia runtuh dari Islam pada tahun 1492 akibat invasi Kristen, perpecahan internal dalam pemerintahan Muslim, penindasan agama, dan perubahan budaya yang menggantikan budaya Islam di wilayah tersebut. Peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas dimulai dengan runtuhnya sistem internal penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus.
Dinasti Bani Abbas berusaha menggantikan mereka dalam memimpin umat Islam. Dinasti Abbasiyah diambil dari nama paman Nabi Muhammad, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Hisham. Mereka merasa lebih berhak atas kekhalifahan Islam dibandingkan Bani Umayyah, karena mereka adalah cabang Bani Hashim yang lebih dekat secara keturunan dengan Nabi. Selama masa pemerintahan Bani Abbas, peradaban Islam berkembang sangat pesat. Dinasti ini menjadi terkenal di dalam sejarah Islam dan membawa perubahan signifikan. Ada 4 periode dalam pemerintahan Bani Abbasiyah. Periode pertama, Abbasiyah I 750 sampai 847 Masehi. Ini adalah periode awal dinasti dan dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbas. Berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan menciptakan kekayaan yang melimpah. Khalifah-khalifah seperti Al-Mansur, Al-Mahdi, dan Harun ar-Rasyid memimpin selama periode ini. Periode kedua, masa Abbasiyah II, 847 hingga 946 Masehi. Periode ini ditandai dengan kemunduran kekuasaan yang turut dipengaruhi oleh bangsa Turki dan banyak khalifah yang hanya menjadi simbol pemerintahan. Wilayah negara mulai memecah menjadi entitas yang mandiri. Ketiga, masa Abbasiyah III, 946 hingga 1055 Masehi. Dinasti Buawiyah muncul dan mengambil alih sebagian wilayah Abbasiyah. Baghdad masih menjadi pusat pemerintahan, tetapi kekuasaan Bani Abbas semakin melemah. Periode keempat, masa Abbasiyah IV, 1055 sampai 1258 Masehi. Masa ini ditandai oleh pemerintahan Saljuk dan kemudian serangan Mongol pada tahun 1258 yang mengakhiri pemerintahan Bani Abbasiyah. Dalam puncak kejayaan Bani Abbas, ada perkembangan pesat dalam berbagai ilmu pengetahuan, termasuk kedokteran, tafsir, hadis, ilmu kalam, matematika, farmasi, dan tasawuf. Dinasti ini mendukung pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya, menciptakan landasan bagi perkembangan peradaban